Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang Yahudi biasanya memakai pakaian yang seragam. Hampir semua dari mereka memakai jas hitam panjang disertai dengan topi bundar. Tak hanya itu, mereka juga memanjangkan dan menjalin jambang-jambang mereka. Tapi tidak semua Yahudi memanjangkan jambangnya. Hanya Yahudi Ortodokslah yang berpenampilan seperti itu. Itu semua dilakukan sesuai dengan aturan yang ada di Torah, dan juga ada perbedaan style antara sekte Haredim, Yemenite, dan Hasidik. Ajaran Yahudi juga mengatur cara berpakaian yang disebut dengan kosher. Penutup kepala yang dikenakan oleh umat Yahudi seperti kippah memiliki arti dan makna yang sangat dalam konteks agama, budaya, dan identitas sosial. Bagi umat Yahudi, mengenakan penutup kepala bukan sekedar kebiasaan atau aksesoris, tetapi merupakan simbol penghormatan kepada Tuhan dan pengingat akan kehadirannya dalam kehidupan sehari-hari. Di bawah ini akan dijelaskan berbagai makna yang terkandung dalam penutup kepala Yahudi, khususnya kippah, serta peranannya dalam kehidupan seorang Yahudi. Penutup kepala Yahudi, terutama kippah, adalah simbol kesadaran akan kehadiran Tuhan di atas diri pemakainya. Dalam ajaran Talmud atau kitab hukum dan ajaran lisan Yahudi, terdapat sebuah pernyataan yang menyebutkan bahwa Tuhan selalu hadir di atas kepala setiap orang. Oleh karena itu, mengenakan penutup kepala merupakan tanda bahwa seseorang mengakui dan juga menghormati keberadaan Tuhan yang selalu mengawasi dan mendampingi hidupnya. Talmud Berakot 60b menyebutkan, keberadaan Tuhan ada di atas kepala kita, yang menjadi salah satu alasan mengapa pria Yahudi mengenakan kippah. Ini menunjukkan kesadaran akan Tuhan yang melampaui segala sesuatu, bahkan dalam tindakan-tindakan sehari-hari. Bagi banyak umat Yahudi, mengenakan kippah adalah bagian dari kewajiban agama dan juga menunjukkan rasa kesalehan serta kerendahan hati. Dalam tradisi Yahudi, seseorang tidak hanya hidup berdasarkan hukum atau peraturan agama, tetapi juga dengan kesadaran bahwa Tuhan selalu hadir dan mengawasi mereka. Kippah berfungsi sebagai pengingat visual bahwa seseorang berada di bawah kekuasaan dan pengawasan Tuhan, yang mengarah pada sikap rendah hati dan kesadaran spiritual yang tinggi. Dalam tradisi Yahudi Ortodoks, mengenakan kippah adalah kewajiban religius, dan pria Yahudi diharuskan mengenakan kippah ketika berdoa, makan, atau berada di ruang publik. Meskipun demikian, di kalangan Yahudi non-ortodoks atau sekuler, mengenakan kippah bisa menjadi pilihan pribadi, tergantung pada penghayatan spiritual masing-masing. Kippah juga berfungsi sebagai simbol identitas keagamaan. Di tengah dunia yang semakin terhubung dan global, mengenakan kippah menjadi cara bagi seseorang untuk menegaskan identitas mereka sebagai orang Yahudi. Ini sangat penting, terutama dalam konteks yang lebih besar, di mana umat Yahudi sering merasa terancam atau terasingkan, baik secara sosial maupun politik. Dengan mengenakan kippah, seseorang menunjukkan komitmen mereka terhadap keyakinan dan tradisi Yahudi, serta menjadi bagian dari komunitas yang lebih besar. Di luar kewajiban agama, mengenakan kippah juga bisa menjadi pernyataan sosial dan budaya bahwa seseorang adalah seorang Yahudi yang taat. Hal ini sering terjadi di tempat-tempat umum atau di luar rumah, di mana kippah menjadi cara untuk menunjukkan bahwa seseorang tidak hanya berpegang pada agama, tetapi juga menunjukkan kebanggaan dan kesetiaan terhadap identitas Yahudi mereka. Dalam tradisi Yahudi, ada banyak aturan tentang bagaimana umat Yahudi harus hidup dan bertindak. Dan penutup kepala adalah salah satu bentuk pengadilan diri dan juga pengakuan terhadap kewajiban agama tersebut. Mengenakan kippah mencerminkan niat untuk menjaga kesalehan dalam setiap aspek kehidupan, baik itu di tempat ibadah, rumah, atau bahkan ketika berada di ruang publik. Menurut Talmud, mengenakan penutup kepala atau kippah dianggap sebagai tindakan menghormati Tuhan dan juga mengikuti perintahnya. Beberapa rabi bahkan menyarankan bahwa memakai penutup kepala adalah cara untuk menjaga kesalehan sepanjang waktu dan juga mengingatkan pemakainya agar bertindak sesuai dengan ajaran agama. Selain makna religiusnya, penutup kepala Yahudi, yaitu kippah, memiliki peran penting dalam konteks sosial dan budaya. Di kalangan komunitas Yahudi Ortodoks,
Mengenakan kippah adalah bagian dari konformitas sosial yang membedakan mereka dari orang-orang non-Yahudi dan dari kelompok Yahudi yang lebih sekuler. Ini menciptakan rasa kebersamaan dan juga solidaritas di dalam komunitas tersebut. Dalam banyak hal, mengenakan kippah membantu menciptakan rasa identitas bersama, memperkuat solidaritas di antara sesama anggota komunitas. Ini juga memberikan rasa aman, karena mengenakan kippah menegaskan bahwa seseorang adalah bagian dari komunitas Yahudi yang memiliki keyakinan dan juga tradisi yang sama. Selain kippah yang lebih umum dikenakan, ada juga berbagai jenis penutup kepala lain yang dipakai oleh komunitas Yahudi, tergantung pada tradisi dan latar belakang mereka. Misalnya shtreimel, topi berbulu yang dikenakan oleh pria Yahudi Hasidik, terutama pada hari-hari besar seperti Sabat atau perayaan agama lainnya. Shtreimel bukan hanya sebagai penutup kepala, tetapi juga sebagai simbol status dan identitas dalam tradisi Hasidik. Spodik, topi tinggi yang digunakan oleh beberapa kelompok Yahudi Hasidik tertentu, seperti mereka yang berasal dari Polandia atau Ukraina. Seperti shtreimel, spodik menunjukkan kedudukan sosial dan juga keterkaitan dengan tradisi keagungan tertentu. Fedora, topi yang sering dipakai oleh pria Yahudi Ortodoks yang lebih terhubung dengan tradisi non-Hasidik. Fedora juga melambangkan komitmen pada keyakinan Yahudi, meskipun tampil lebih sederhana dibandingkan dengan shtreimel atau spodik. Peyot atau payot adalah istilah dalam tradisi Yahudi yang merujuk pada rambut yang dibiarkan tumbuh di sisi kepala, khususnya di sekitar telinga. Tradisi ini diikuti oleh banyak pria Yahudi, terutama di kalangan Yahudi Ortodoks, Hasidik, dan beberapa kelompok lainnya. Peyot merupakan bagian penting dari identitas keagamaan, budaya, dan sosial mereka, dan memiliki dasar yang kuat dalam ajaran agama Yahudi, khususnya dalam Taurat dan Talmud. Berikut ini adalah penjelasan lebih mendalam mengenai payot dan latar belakang dari tradisi ini. Penyebutan pertama mengenai payot atau rambut sisi kepala ini terdapat dalam kitab Vayikra atau Leviticus yang berbunyi, "Kamu tidak boleh memotong ujung rambut di sisi kepala, dan kamu tidak boleh merusak ujung janggutmu." Ayat ini memberi petunjuk bagi umat Yahudi untuk tidak mencukur habis atau memotong rambut di sisi kepala mereka, yang dalam tradisi Yahudi diterjemahkan sebagai larangan mencukur payot atau rambut yang tumbuh di sekitar telinga. Dalam konteks ini, perintah tersebut dianggap sebagai kewajiban agama bagi pria Yahudi untuk membiarkan rambut di bagian tersebut tumbuh alami. Dan dalam Talmud atau ajaran lisan Yahudi, larangan ini dipahami sebagai penegasan terhadap kesalehan dan juga penolakan terhadap praktik pemotongan rambut tertentu yang dianggap berasal dari kebiasaan orang-orang non-Yahudi pada zaman itu, seperti praktik penyembahan berhala atau ritual pagan. Oleh karena itu, memelihara payot menjadi simbol yang membedakan umat Yahudi dari orang-orang di sekitar mereka. Memelihara payot bukan hanya sekedar kebiasaan atau tradisi, tetapi juga memiliki dimensi religius yang dalam. Dalam banyak tradisi Yahudi, terutama di kalangan orang Yahudi Ortodoks dan Hasidik, payot merupakan simbol pengabdian kepada Tuhan dan juga komitmen terhadap ajaran agama Yahudi. Dengan membiarkan rambut di sisi kepala tumbuh panjang, orang Yahudi mengingatkan diri mereka tentang kewajiban agama yang diemban. Ini adalah cara untuk menunjukkan bahwa mereka mematuhi hukum-hukum agama dan sebagai tanda bahwa mereka senantiasa mengingat kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Dalam konteks sejarah, larangan mencukur payot juga dilihat sebagai cara untuk membedakan umat Yahudi dari praktik keagamaan non-Yahudi pada zaman kuno. Praktik mencukur rambut atau memperpendek rambut sisi kepala adalah bagian dari ritual penyembahan berhala yang dilarang keras dalam agama Yahudi. Oleh karena itu, memelihara payot menjadi salah satu cara untuk menjaga kemurnian ajaran agama. Dalam tradisi Yahudi, pemeliharaan payot memiliki variasi yang berbeda-beda, tergantung pada kelompok atau denominasi yang mengikutinya. Beberapa cara pemeliharaan payot sangat khas dan menjadi bagian dari identitas visual kelompok tersebut. Di kalangan Yahudi Hasidik, payot biasanya dipelihara dengan cara yang lebih mencolok dan khas. Dalam banyak kelompok Hasidik,
Pria-pria dewasa akan membiarkan rambut mereka tumbuh panjang di sisi kepala, seringkali melengkung atau terpelintir, membentuk gaya-gaya yang dikenal dengan sebutan payot yang panjang. Pada kelompok hasidik tertentu, seperti Lubavitcher Hasidim, payot ini bisa sangat panjang dan digulung. Sementara di kelompok lainnya, payot bisa sedikit lebih pendek tetapi tetap terlihat jelas. Hal ini menjadi simbol identitas hasidik yang kuat, menandakan afiliasi dengan tradisi dan komunitas tertentu. Di kalangan Yahudi Ortodoks non-hasidik, payot juga dipelihara. Meskipun gaya pemeliharaannya mungkin lebih sederhana, namun biasanya rambutannya dibiarkan tumbuh di sekitar telinga, tanpa bentuk atau gaya yang terlalu mencolok. Di banyak komunitas Ortodoks, ini lebih berfungsi sebagai tanda ketaatan terhadap perintah Taurat, tanpa harus mengikuti gaya atau bentuk yang sangat khas seperti yang ada di kalangan orang Yahudi Hasidik. Beberapa Yahudi yang lebih modern atau liberal tidak selalu mengikuti tradisi memelihara payot ini, terutama di kalangan mereka yang lebih sekuler atau tidak mengikuti ajaran agama Yahudi secara ketat. Namun ada juga orang Yahudi yang memilih untuk memelihara payot sebagai bagian dari identitas budaya dan spiritual mereka meskipun tidak sepenuhnya mengamalkan ajaran agama secara menyeluruh. Selain sebagai praktik religius, payot juga memainkan peran penting dalam identitas sosial dan budaya umat Yahudi. Dalam banyak hal, pemeliharaan payot menjadi tanda jelas dari afiliasi seseorang dengan kelompok tertentu dalam komunitas Yahudi. Ini adalah cara untuk menandakan keberadaan seseorang dalam komunitas Yahudi yang lebih besar, dan juga membedakan mereka dari orang-orang non-Yahudi atau mereka yang lebih sekuler. Payot seringkali menjadi cara bagi pria Yahudi untuk menunjukkan solidaritas dengan sesama anggota komunitas religius mereka. Di dalam komunitas Yahudi Ortodoks atau Hasidik, memelihara payot menjadi cara untuk menegaskan identitas bersama sebagai orang Yahudi yang taat dan mengikuti tradisi leluhur. Dalam beberapa kasus, payot berfungsi sebagai pembeda sosial yang memungkinkan seseorang dengan mudah dikenali sebagai anggota kelompok Yahudi yang taat. Ini dapat menciptakan rasa keterikatan yang kuat dengan komunitas dan juga menunjukkan komitmen terhadap gaya hidup religius. Penyebaran tradisi payot juga terkait dengan sejarah panjang umat Yahudi. Sepanjang sejarah, umat Yahudi sering menghadapi tekanan dari masyarakat mayoritas untuk mengubah atau menyesuaikan kebiasaan mereka. Salah satu cara untuk mempertahankan identitas mereka adalah dengan memelihara tradisi seperti payot yang menjadi simbol perbedaan dan juga keberadaan mereka sebagai umat yang terpisah namun terikat oleh ajaran agama. Pemakaian jas oleh umat Yahudi, terutama dalam komunitas Ortodoks, Hasidik, dan konservatif, memiliki berbagai makna yang terkait dengan tradisi agama, budaya, serta identitas sosial mereka. Secara umum, pemakaian jas di kalangan Yahudi, khususnya pria, tidak hanya dilihat sebagai pilihan mode atau gaya hidup, tetapi lebih sebagai bagian dari kewajiban agama dan juga ekspresi dari rasa hormat terhadap Tuhan, komunitas, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam tradisi Yahudi. Bagi banyak umat Yahudi, mengenakan pakaian tertentu, termasuk jas, adalah bentuk penghormatan terhadap Tuhan, terutama saat beribadah atau mengikuti ritual keagamaan. Mengenakan pakaian yang rapi dan juga formal dianggap penting dalam menjaga kesalehan dan rasa hormat selama ibadah. Ini sejalan dengan ajaran Talmud dan juga halakha atau hukum Yahudi yang menekankan betapa pentingnya kesopanan dalam penampilan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun saat berada di tempat ibadah. Di kalangan Yahudi Ortodoks dan Hasidik, mengenakan jas saat berdoa di sinagoga atau pada hari-hari besar seperti Sabat dan Hari Raya adalah cara untuk menunjukkan rasa hormat terhadap Tuhan. Hal ini terkait dengan prinsip dalam Talmud yang mengajarkan bahwa seseorang harus berpakaian dengan baik dan rapi saat berada di hadapan Tuhan. Hukum Yahudi menekankan pentingnya berpakaian dengan sangat sopan dan layak dalam berbagai konteks agama. Meskipun tidak ada kewajiban spesifik untuk memakai jas, banyak komunitas Yahudi Ortodoks memilih untuk mengenakan jas sebagai cara untuk memastikan penampilan mereka sesuai dengan standar kesopanan dan menghormati kesucian tempat ibadah.
Selain alasan religius, pemakaian jas juga memiliki makna sosial dan budaya dalam komunitas Yahudi, terutama di kalangan orang-orang yang lebih konservatif atau yang memegang teguh tradisi Yahudi. Jas seringkali dianggap sebagai bagian dari pakaian formal yang menunjukkan identitas, status sosial, dan juga komitmen terhadap nilai-nilai budaya dan agama yang diwariskan turun-temurun. Dalam komunitas Yahudi Ortodoks atau Hasidik, mengenakan jas adalah cara untuk menandakan keanggotaan seseorang dalam komunitas yang lebih besar. Hal ini bisa dianggap sebagai bagian dari kodifikasi sosial yang menandakan bahwa seseorang berkomitmen pada ajaran agama Yahudi dan kehidupan yang saleh. Jas sebagai pakaian formal menandakan bahwa seseorang menghormati tradisi dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan dalam komunitas mereka. Pemakaian jas oleh orang Yahudi Hasidik memiliki ciri khas yang unik dan sangat bergantung pada tradisi masing-masing kelompok. Gaya pakaian ini seringkali lebih formal dan juga konservatif dibandingkan dengan pakaian sehari-hari yang dikenakan oleh orang non-Yahudi dan memiliki akar dalam sejarah Eropa Timur. Di kalangan orang Yahudi Hasidik, jas hitam panjang adalah bagian dari pakaian tradisional yang sangat khas. Jas ini biasanya dipadukan dengan kippah atau topi kecil dan payot atau rambut yang tumbuh di sisi kepala. Jas hitam ini menjadi bagian dari simbol kesatuan dan identitas kelompok yang sangat kuat. Biasanya, di banyak komunitas Hasidik seperti Lubavitch atau Satmar, jas hitam panjang digunakan sebagai tanda komitmen religius dan penolakan terhadap pengaruh dunia luar yang lebih sekuler. Jas tradisional ini seringkali dipadukan dengan pakaian lain seperti gaiter atau penutup sepatu panjang dan streimel atau topi berbulu yang dipakai pada hari-hari besar. Semua elemen ini menciptakan penampilan yang khas yang membedakan orang Yahudi Hasidik dan masyarakat luas. Jas hitam panjang juga menjadi simbol untuk menonjolkan keseriusan dalam praktik agama. Pada masa lalu, pakaian formal seperti jas juga berfungsi untuk menegaskan perbedaan antara orang Yahudi dan kelompok sosial lainnya di luar komunitas mereka. Dan sahabat, inilah simbol-simbol utama dalam Yahudi. Pertama, bintang Daud atau Star of David. Simbol ini adalah salah satu yang paling dikenal, berbentuk dua segitiga bertumpuk yang membentuk bintang 6 sudut. Bintang Daud mewakili persatuan antara manusia dengan Tuhan dan juga melambangkan perlindungan serta identitas Yahudi. 2. Menorah. Ini adalah tempat lilin dengan 7 atau 9 cabang yang sangat penting dalam agama Yahudi. Menorah 7 cabang adalah lambang kuno yang berasal dari Bait Suci di Yerusalem. Sementara menorah 9 cabang digunakan saat Hanukkah. Mezuzah, sebuah kotak kecil yang ditempel di pintu rumah. Di dalamnya terdapat tulisan dari kitab Ulangan. Mezuzah dianggap sebagai pengingat akan keberadaan Tuhan di rumah tersebut. Fakta menarik tentang Yahudi. Perayaan Yahudi, yaitu salah satu yang terkenal adalah Hanukkah, yang dirayakan selama 8 malam dengan menyalakan menorah. Ada juga Rosh Hashanah atau Tahun Baru Yahudi, Yom Kippur, Hari Penebusan, dan Paskah Yahudi untuk memperingati kebebasan bangsa Israel dari Mesir. Bahasa ini adalah salah satu bahasa tertua, yaitu bahasa Ibrani, dan telah digunakan dalam kitab-kitab suci Yahudi. Tulisan dalam bahasa Ibrani sering muncul di berbagai simbol Yahudi. Torah, kitab suci utama Yahudi yang memuat hukum, sejarah, dan ajaran moral. Torah sangat dihormati, dan banyak komunitas Yahudi yang memiliki upacara pembacaan Torah secara berkala. Tradisi dan ajaran. Kabbalah merupakan bagian mistis dari ajaran Yahudi yang membahas tentang pengetahuan spiritual dan hubungan antara Tuhan dan manusia. Meski banyak yang mengenal Kabbalah, tidak semua orang Yahudi mendalaminya. Sabat, hari Sabat atau hari peristirahatan Yahudi, berlangsung dari Jumat malam hingga Sabtu malam. Sabat adalah waktu untuk berhenti dari pekerjaan dan aktivitas harian untuk berfokus pada spiritualitas dan juga keluarga. Dan itulah sekilas tentang Yahudi. Sekian video kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru datangnya dari saya pribadi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.